Muhammadin ajam wa ala alihi wa ashabihi yunabiun ulum wal hikam. Alhamdulillah pada malam ini Allah memberikan sehat walafiat sehingga kita bisa istiqomah di dalam mentadabburi Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita untuk bisa menerima ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat kita, dan semoga kita mohon kepada Allah ampunannya. Mohon juga kepada Allah dikasih kemudahan ketika sakratul maut, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah husnul khotimah dan ditakdirkan oleh Allah untuk masuk surga tanpa hisab dan siksa. Amin ya robbal alamin. Monggo Dokter Dia dimulai, siapa dulu? Iya, siap. Tunggu. Share. 658. Sebentar, saya tutupnya supaya lebih jelas. Iya. Monggo Dr. Wiwin 658. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bersedekahlah kalian. Lalu ada seorang laki-laki yang berkata, wahai Rasulullah, saya mempunyai 1 dinar. Beliau bersabda, bersedekahlah dengannya kepada dirimu. Ia bertanya lagi, saya punya lagi 1 dinar. Beliau bersabda, sedekahkanlah kepada anakmu. Ia bertanya lagi, saya punya 1 dinar lagi yang lain. Beliau bersabda, sedekahkanlah kepada pembantumu. Itu bertanya lagi, saya punya 1 dinar lagi. Beliau bersabda lagi, kamu lebih tahu tentang hal itu, yakni kemana kamu akan memberikannya. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban serta Al-Hakim. Monggo, apa yang Dokter pahami? Jadi kalau kita bersedekah itu pada diri sendiri juga justru yang pertama ya Ustazah ya, harus dicukupkan dulu ya untuk diri sendiri. Betul. Jadi apapun yang dipakai oleh kita, yang dimakan oleh kita, itu pun termasuk sedekah. Maka ketika kita makan, ada pahalanya. Ketika kita berpakaian, ada pahalanya. Ketika kita memakai kendaraan pun, insya Allah, yang kendaraan itu dipakai untuk mendukung ibadah kepada Allah. Semuanya menjadi pahala di sisi Allah, apa yang dipakai untuk diri kita sendiri. Kok hilang Dokter Diahnya? Iya. Apa ini? Sinyalnya mungkin ya. Udah. Oh, bukan. Screen-nya kok di close ya? Ustaz, dia. Tadi kamu Iya, hilang. Iya, hilang tadi. Hilang kembali lagi. Iya. Lalu kemudian yang kedua kepada anak ya Ustazah. Iya. Ada anak, kemudian pada pembantu. Jadi orang rumah dulu yang disedekahi ya Ustazah. Ya, yang paling dekat ya. Anak, maka ketika kita nyangoni anak ya, kalau sekolah, kalau dia ada kebutuhan apa, pakaiannya, kendaraannya untuk mendukung dia menuntut ilmu, semuanya yang diberikan oleh orang tua kepada anak itu sebagai sedekah. Disinilah ya maha kayanya Allah ya. Masya Allah. Kemudian bersedekahlah kepada istrimu, karena ini penekanannya yang mencari nafkah adalah suami. Maka bersedekahlah kepada istrimu. Apapun yang dimakan, sesuap nasi pun dari hasil usaha suami, itulah. Di samping suami punya kewajiban untuk mencarikan nafkah, maka ketika nafkahnya itu dimakan oleh istrinya, insya Allah semuanya termasuk kategori sedekah.
Dan semua sedekah berpahala 1 berbanding 700 kali lipat. Nah, kemudian siapa lagi? Hendaklah bersedekah kepada khodamu atau pembantumu. Saya punya yang lain juga ya Rasulullah, katanya. Masih ada gitu. Ya, kamu lebih tahu di situ. Lihat saudara-saudaramu yang jauh, yang boleh jadi memerlukan. Kalau enggak, kamu melihat tetangga. Kalau enggak, siapa di antara kenalan-kenalanmu yang memang itu semuanya insya Allah berada di jalan Allah ketika kita memperhatikan mustahik-mustahiknya tersebut. Insya Allah. Monggo, ada yang kurang jelas? Ini mungkin sudah pernah saya tanyakan, tapi enggak apa-apa ya, saya ulang lagi ya. Ya, Itu mau. anak itu meskipun sudah berkeluarga, tapi tetap boleh ya, misalnya mereka masih kekurangan begitu, masih boleh ya kita kasih, itu masih Iya, merupakan iya, sedekah iya. ya. Apalagi kategorinya kekurangan, berarti dia berhak banget, artinya dia termasuk mustahik. Itu anak kita, kemudian anak kita ini sudah berumah tangga, akan tetapi ketika anak kita ini berbisnis, berusaha, boleh jadi mungkin masih kurang gitu untuk memenuhi kebutuhan di rumah tangganya. Kita sebagai orang tua untuk memberikannya itu termasuk sedekah. Berpahala semuanya insya Allah. Terus kalau misalkan ada orang tua yang mengatakan, enggak, nanti anakku tambah ngalem. Halo, hilang lagi ya saya ya? Iya. Waduh. Suaranya tapi ada, suaranya ada dong. Iya, soalnya saya pakai handphone yang satunya lagi. Terus kalau apa namanya, orang tua mengatakan enggak, atau gini deh, misalnya istri ngasih tapi suaminya melarang, jangan, itu sebagai pelajaran untuk anakmu gitu. Nanti kalau kamu kasih terus dia manja, gitu gimana ya? Ya, nah itu perlu kompromi antara suami dan istri. Jadi ketika kita memberi bukan dalam arti menyuapi, tapi kita memberi kail lah kepada anak kita. Artinya ini ada uang barangkali ya disuruh untuk diputarkan dari situ, entah buka usaha, entah bisnis apa si anak itu. Jadi kita memberikan modal untuk anak kita. Insya Allah seperti itu mungkin arahannya, Dok. Lah kalau orang tuanya sama-sama enggak punya, artinya ya apa namanya, tetap bukan diberikannya bukan sebagai modal gitu. Oh, ya nggak apa-apa kalau pas nggak ada, artinya maksudnya hanya pemberian cukup untuk makan aja. Ya nggak apa-apa diberikan. Sambil si anaknya itu tetap disuruh ikhtiar untuk mencari nafkah. Diarahkan. Nggak apa-apa. Sambil ketika kita memberi, nasihati. Ketika memberi, kita nasihati. Dinasihati, ya mungkin untuk hari ini ayah sama bunda bisa membantu, tapi mungkin besok lusa kan ayah bunda tidak selamanya punya gitu. Boleh jadi ayah bunda yang kekurangan gitu. Coba kamu masih kuat, masih memiliki tenaga yang bagus, coba dimanfaatkan. Jadi itu nasihat-nasihat itu tetap harus dikasih. Baik. Mohon maaf, ini Mbak Susi apa Wiwin bisa bantuin ini share Bulughul Maramnya. Ini wifi ku naik turun bolak-balik keluar terus. Bulughul Maram, waduh, kudu download dhisik ya. Iya, Bulughul Maram. Sementara kalau siapno dulu Mbak Susi, nanti kalau apa namanya, kalau sudah ini nanti ganti ya. Moga-moga ini. Assalamualaikum Mbak Tuti, Mbak Sri Astuti. Bu, ini ada teman saya. Alhamdulillah. Bu Sri Waalaikumsalam, Astuti. Dokter Dia. Ya, Salam. Iya. Maaf. Alhamdulillah. Off-cam dulu ya, lagi ada kegiatan juga. Nggak Oh, apa-apa. Banyak kok yang off cam, tenang aja. Ya. Ya, Oke. semoga ini semoga suatu saat on cam semuanya.
Amin, amin. dan Ya, agar Prof. kita saling mengenal, karena itu merupakan tuntunan dari Allah. Hendaklah kamu saling menyebarkan salam. Maka ketika itu kita menyebarkan salam, mau bilang salam bagaimana kalau kita ketemu di jalan tidak mengenal satu sama lain. Padahal kita umpamanya, kalau saya kan on terus, jadi jenengan mungkin begitu melihat di jalan saya, oh itu jangan-jangan Ustazah Maimunah kan gitu. Tapi kalau saya ke jenengan kan jenengan top terus, jadi sayanya nggak bisa lihat. Nggak kenal. Sementara diwakili dengan gambar dulu. Iya. Iya. Amin. Semoga istiqomah. Amin. Kayaknya pernah satu pengajian, tapi Ustadzah kami sudah tidak ada barusan. Iya. Dokter Dia, ini apakah yang ini? Kan Apa? dokumennya apa seperti yang saya share di sini? Bukan. Bukan Itu ini. kan apa namanya? Itu Salah. kan bukan yang kitab. Kita. Nah, ini Yang PDF. Itu kan Sudah ya? rangkumanku. Lah ini loh, ini wekku ya. Ini Lah, sudah itu- ada, Dok. Yang tadi ada nurnya itu rangkumanku itu, Mbak. Oh, Ya, sambil cariin ya, Mbak ya. Sambil cariin ya. tak cari. Ini mumpung bisa ganti aku yang baca. Ya, monggo. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang wanita menginfakkan sebagian makanan di rumahnya tanpa merusak anggaran rumah tangganya, maka ia akan mendapatkan pahala atas infak yang ia keluarkan. Dan suaminya juga akan mendapatkan pahala karena usahanya. Begitu juga pembantunya akan mendapatkan pahala seperti itu. Masing-masing tidaklah mengurangi sedikit pun pahala yang lainnya. Oh, ini maksudnya dengan catatan ini yang ditekankan itu adalah menginfakkan sebagian makanan itu nggak pakai izin gitu ya? Apa harus izin? Ya, tanpa merusak anggaran rumah tangga itu maksudnya begini. Umpamanya dokter dia masak di rumah, masak sayur lodeh. Maka ketika dengan masak sayur lodeh, ini satu panci. Diperkirakan kan nanti umpamanya untuk nanti malam, untuk keluarga kita termasuk suami semuanya itu kayaknya ini masih ada sisa. Maka sebelum kita memberikan sisa, sekarang mumpung masih fresh itu langsung kita mangkoin. Kita kasih tetangga, kita kasih siapa aja gitu kan. Nah itu, maka itu tanpa izin suami nggak masalah apa yang kita masak itu. Maka pahalanya kita yang memberikan 100%, suami ikut mendapatkan pahala 100% juga, karena yang memberikan nafkah untuk masak itu adalah suami. Kemudian pembantu pun mendapatkan, karena yang menjaga amannya rumah kita, kemudian yang membantu boleh jadi rajang-rajang si bahan yang dimasak tadi adalah pembantu juga, semuanya mendapatkan 100%. Tanpa mengurangi satu sama lain. Itu pahala dari Allah. Hebat ya. Ustazah. Ya, monggo. Ini mau nanya, ya mohon maaf dulu sebelumnya ke teman-teman ya. Nggak aja sih kepikiran gini. Mana yang lebih baik ya? Kalau kita punya makanan banyak di rumah, sebentar. Kita undang-undang. Kita mengundang orang untuk anggaplah pesta di rumah kita begitu. Nah, undang yang datang itu 10. Terus makanannya itu ternyata sisa banyak. Mana yang lebih bagus ya? Makanan yang berlebih itu tadi dibawa oleh tamu atau kita bagikan? Kalau berkenan tamu untuk membawa, nggak apa-apa dibawa oleh tamu. Dan itu lebih baik. Jangan-jangan kan waktu di situ tamu itu masih menginginkan itu, tapi kan ada kendala malu atau bagaimana. Tapi begitu dibawakan, insya Allah lebih puas lagi di dalam hati. Nah, kadang-kadang kan masih ada sisa-sisa itu, masih fresh gitu kan. Ya udah, saya punya tetangga kanan kiri dibagikan lagi. Oh itu alhamdulillah, sedekahnya tambah banyak pahala dari Allah. Tapi fokus utamanya kepada tamu itu dulu ya, sampai ya ditawarin dulu, betul. Sampai dia puasa. Oh, oke.
Jadi baiknya memang ditawarin ya kalau ada lebih ya. Iya, iya. Oke, baik. Was. Sekarang 660 ya. 660. Mbak Susi, monggo. 660 ya. Ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Zainab istri Ibnu Mas'ud pernah datang atau menemui Rasulullah lalu berkata, "Wahai Rasulullah, hari ini engkau memerintahkan untuk bersedekah. Saya memiliki perhiasan dan ingin saya sedekahkan. Namun Ibnu Mas'ud beranggapan bahwa dia dan anaknya lebih berhak untuk saya beri sedekah daripada orang lain." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ibnu Mas'ud, benar, suamimu dan anakmu itu lebih berhak untuk kamu beri sedekah daripada orang lain. Oh, ini ya. Paham Bu Susi? Ini tadi penegasan yang tadi ya, Ustazah. Ah, Jadi penegasan, kalaupun ingin bersedekah maka kepada apa ini suami dan kok suami Yang ya? terdekat dulu ya berarti. Ya, Ini suami dan anak. beda acara. Masalahnya kan si istri yang memiliki rezeki. Ya. Maka Oke, si siapa istri yang Mbak Celok? ini memiliki perhiasan. Hmm. Maka Rasulullah SAW kan menyuruh bahwa hendaklah bersedekah walaupun dengan perhiasan juga gitu kan. Maka si istrinya ini ada niat perhiasannya itu boleh jadi dijual kan, dijadikan untuk membeli bahan makanan pokok ataupun apa sajalah berbentuk uang. Tapi boleh jadi si suaminya si anaknya itu kan di rumah itu lebih berhak. Artinya lebih berhak itu mereka kekurangan. Kalau umpamanya ini saya kasihkan kepada orang, berarti suami di situ puasa, anaknya puasa. Itu bagaimana ya Rasulullah? Nah, maka kata Rasulullah, ya itu Anda lebih berhak. Maksudnya si suaminya tadi, Ibnu Mas'ud dan anaknya itu lebih berhak menerima sodakoh dari istrinya, dari mamahnya tadi untuk anaknya, dari istrinya bagi suaminya. Maka apapun hasil daripada si istri ketika dimakan bersama di dalam keluarga, insya Allah semuanya nilainya sedekah. Nah, soalnya jangan begini, enak, biasa-biasa mohon maaf, itu suka ada juga. Enak kamu nggak kerja, aku yang kerja, kamu makan dari hasil aku. Itu istri perempuan yang kasar itu, yang tidak tahu diri. Padahal dia diizinkan kerjanya pun itu istilahnya dari si suaminya. Ridho lah seharusnya kalau istri yang solihah. Seperti itu. Insya Allah apapun yang diberikan dari hasil istri untuk keluarganya itu pun sedekah. Itu Dokter Dia, bagaimana dok? Iya. Kemarin itu ya ada ceritanya ada ibunya seseorang begitu ya. Ceritanya punya saudara tiri gitu. Nah, ibunya ini dikasih dikasih rezeki, dikasih uang sama anak ini, tapi selalu dikasihkan ke saudara tirinya itu. Dan si anak ini kayaknya nggak ridho, nggak ikhlas gitu. Itu mama mesti ngasihkan ke siapa, ke abang itu. Nggak suka gitu loh. Berarti nggak boleh ya, ya sudah wajibnya orang tua ya, memang ngasih ke anaknya ya. Nggak boleh mengatakan seperti itu. Ketika kita memberikan kepada orang tua atau siapapun, berarti sudah pindah kepemilikan. Dan kita sudah tercatat di sisi Allah memiliki pahala dengan keikhlasan kita 1/700. Sudah beres dalam seperti itu. Adapun oleh yang tadi diberi itu, mau dikemanakan itu pemberian dari kita, terserah. Kita nggak usah ikut ngatur gitu dalam hal itu. Insya Allah ketika orang tua memberikan itu barangkali kan tidak semuanya gitu kan, pasti insya Allah ada untuk memenuhi kebutuhannya pribadinya, insya Allah seperti itu. Maka alhamdulillah ketika kita tahu bahwa apa yang diberikan oleh kita kepada orang tua, kemudian orang tua memberikan lagi kepada orang lain,
kita harus berbangga diri. Alhamdulillah, berarti apa yang saya berikan itu dia sedekahkan lagi kepada orang, berarti bermanfaat insya Allah. Jadi ketika si orang tua memberikan sedekah kepada yang lain tadi, orang tua pun sama mendapatkan nilai 1/700. Walaupun kan tidak semuanya, hanya sebagian. Jadi insya Allah pahala dan pahala isinya. Gitu, Dok. Ya. Izin bertanya, Ustadzah, menyambung pertanyaannya Dokter Dia, ada terkait tadi kayaknya. Iya, monggo gimana? Iya. Jadi tadi kan yang disampaikan oleh Dokter Dia kan ketika istri memberikan kepada suaminya, mungkin karena tadi contohnya suaminya tidak bekerja begitu ya, Ustadzah. Ya, Kan memang hukumnya sebagai sedekah ya. iya. Satu pertanyaan, kemudian terkait dengan kewajiban suami yang harus memberi nafkah, ya itu satu bagaimana. Terus kemarin ada juga contoh ya kasus gitu kejadian itu di mana suami itu punya anak gitu ya, anak kandungnya seperti itu. Tapi kemudian kalau dia mempunyai uang atau dapat uang itu tidak memberikan kepada istrinya, tetapi fokus utamanya itu kepada anak-anak kandungnya itu tadi. Ada hal yang seperti itu yang juga ada di dalam contoh kasus yang terkait yang tadi disampaikan Dokter Dia. Gitu sehingga mengutamakan istilahnya mungkin mengabaikan istrinya atau karena istrinya sudah bekerja tadi, mungkin seperti itu. Sudah. Terima kasih. Iya, begini Dokter Tuti, ketika suami itu memberikan nafkah kepada si istri, itu adalah kewajiban daripada si suami tersebut. Kemudian itu jadi ketika memberikan nafkah itu sudah termasuk dia menjalankan perintah Allah supaya memberikan nafkah. Maka ketika si nafkah tadi itu kan diterima oleh si istri, itu pun termasuk sedekah gitu. Jadi pahalanya dua. Yang pertama, dia bisa memenuhi nafkah sebagai perintah dari Allah. Yang kedua, nafkah yang diberikan itu adalah sebagai sedekah. Punya nilai ganda. Nah, terus sekarang bagaimana? Kok malah si suami itu karena melihat istrinya sudah berkecukupan, maka uangnya itu dikasihkan kepada anak-anaknya. Itu bagaimana? Nah, ya kalau umpamanya si suami itu harus kompromi dulu kepada si istri. Maka bagaimana saya ini punya uang, apakah ada kekurangan enggak di dalam masalah kebutuhan rumah tangga kita? Atau kalau toh tidak bertanya seperti itu pun ya udah si suami harus jeli. Oh ini sebagai nafkah untuk istri saya dan ini lebihnya ada sisanya ini untuk anak saya. Lebih baik ada kompromi di antara dua belah pihak. Iya. Supaya si istri tidak merasa tersinggung. Tuh mentang-mentang aku kerja kok nggak mau ngasih nafkah sama aku gitu. Ya kalau umpamanya secara kasar kata si suami salahmu gitu kan. Kenapa kamu cari nafkah gitu kan? Kalau nggak cari nafkah, suami tidak menafkahi kan akan lebih berisiko lagi. Iya, ya Karena dosa. mungkin istrinya juga punya anak gitu loh. Mungkin karena di dalam pernikahan yang masing-masing sudah punya anak itu ada seperti itu. Jadi tidak pernah menafkahi istri, tapi kalau makan ikut istrinya, tapi kalau dapat uang untuk anaknya. Ya itu berarti si suami itu, iya Dok, suami itu tidak paham tentang agama. Tidak paham tentang agama karena dia itu harusnya ya memberikan kan kepada si istri. Si istri itu tidak punya kewajiban untuk menafkahi suami. Iya, Untuk si istri punya penghasilan itu adalah digunakan untuk diri sendiri. Si suami tetap memberikan nafkah walaupun si istri punya penghasilan. Nah, si istri perannya ketika si suami memberikan nafkah itu memang kurang, tapi sudah berjalan nafkahnya sudah dikasihkan dulu gitu. Umpamanya ada kekurangan, ya si istri nggak usah banyak omong, tinggal mengeluarkan dari hasil dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
itu harus dikasih tahu tuh suami yang dokter ceritakan barusan itu Iya, harus tahu tentang agama. Berarti dia iya, tidak paham. Nanti di sisi Allah itu bahaya. Kemudian mohon maaf yang saya tanyakan lagi kembali nanya, itu anaknya itu mohon maaf, anak dari istrinya yang pertama atau dari istri yang sekarang? Eh, anak dari istrinya yang pertama. Oh, jadi untuk istri yang ini namanya anak tiri ya? Iya, iya, Nah, ya jangan begitulah. Apa namanya, iya, si istrinya itu ya pasti tersinggung gitu kan, tidak dikasih nafkah, kalau ada uang dikasihkan kepada anak-anaknya, yaitu iya, lebih, petaka itu. iya, lebih mengutamakan kepada anaknya. Tapi kalau istri nggak punya kewajiban ya untuk membantu, untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya gitu ya, walaupun istrinya bekerja. Selama anaknya itu masih ada di dalam tanggungan kita dan belum berpenghasilan, maka tetap yang menjadikan tuntutan di sisi Allah itu yang menafkahi adalah si suaminya. Si suaminya memberi kepada istrinya yang sekarang istri sah, maksudnya istri yang sekarang, dan mengurus pada anaknya, anak yang masih memang harus diurus gitu. Nah, kemudian si istrinya itu kalau memang punya kelebihan, diniatkan karena Allah untuk membagi, maksudnya makan bersama dari hasilnya itu dimakan oleh anak tirinya. Insya Allah itu semua akan menjadi pahala. Ya, di sini di Muslim itu judulnya jelas sekali, mengurus anak tiri ada itu. Ya, Gitu. Jadi apapun yang dimakan oleh anak tirinya itu akan jadi pahala. Maka ketika si perempuan yang solihah tadi memang dikatakan solihah, artinya karena dia paham agama. Jadi tidak banyak omong. Kalau umpamanya dia punya rezeki, belanja apa-apa, kemudian makan bersama dengan anak tirinya, alangkah bahagianya itu. Dan ketika kita berbuat baik seperti itu, niatnya karena Allah, insya Allah nanti Allah yang akan menggerakkan hati si anak tiri itu. Maka ketika si anak tiri itu sudah dewasa, sebagai ibu tiri kaget juga gitu. Kagetnya loh kok baik sekali ya dia kepada aku gitu ya. Artinya iya, apa? Karena waktu kita masih kecil, waktu dia masih kecil, ketika kita pelihara, ketika kita urus, kita niatnya karena Allah. Maka di situ Allah akan campur tangan. Insya Allah seperti itu, Dok. iya, iya. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Monggo kembali Dokter Dia bagaimana, Dok? Baik, paham Ustazah. Lanjut. 661 ya. Iya, 661. Monggo Mbak Tuti bisa dibaca? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Enggak, yang atasnya dari oh ya, maaf 61. Umar. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah bersabda, seseorang yang selalu meminta-minta kepada orang lain, ia akan datang pada hari kiamat dengan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Muttafaq alaih. Paham? Ya Allah, ngeri banget Akan sih. datang pada Astagfirullah. Bagaimana, Bu? ia akan datang pada hari. Ia akan bentar ia akan datang pada hari dengan tidak ada sepotong daging. Ini adalah Jadi sabda Rasulullah SAW. iya, Seseorang tidak henti-hentinya dia minta-minta kepada manusia. Ya ini para pengemis. iya, Maka pada hari kiamat dia datang dengan tidak memiliki daging di wajahnya. Apa enggak ngeri? iya, bayangin. Tapi hidup. Tapi Iya, hidup, nggak punya daging tapi hidup. Karena masalahnya kan nggak ada mati di sana. Jadi walaupun siksa meluluhkan seluruh kujur badannya itu sampai gosong sampai tetap hidup. Gitu. Maka orang yang suka minta-minta di dunia dia akan menghadap Allah itu dalam keadaan tidak memiliki daging. Jadi pembelajarannya bagi kita,
Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang minta-minta. Ini maksudnya sebelum dihisap ya? Sebelum dihisap ketika dibangkitkan itu pada hari kiamat itu sudah langsung kayak gini ya? Iya, iya. Yang Ustadzah bilang kalau ketika dibangkitkan itu ada yang jalan dengan kepalanya. Betul. Ada yang perutnya besar, ada yang lidahnya. Yang kalau minta-minta ini tidak ada daging. Ya. Jadi sebelum dihisap sudah terima hukumannya dulu ya? Sudah, karena itu dalilnya di surat Al-Zalzalah, Dok. Ah. Zalzalah. Surat ke-99 ya. Tuh. Oh, salah ya. Ke berapa salah? Ayatnya ke-6. Tunggu aku share. Ini kali ya. Kok salah? Tunggu. Nanti share mana sih? Desktop. Ke-6 ya? Iya. Monggo Mbak Tutik dibaca. Iya. Oh, Agak kecil-kecil. Iya. kekecilan. Udah Ini. kelihatan, Dok. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Oh. Jadi pada hari itu, pada hari kiamat, nanti setelah manusia bangkit dari alam kuburnya, kemudian dia berada di alam mahsyar dalam keadaan bermacam-macam berkelompok-kelompok. Ada yang kelompoknya perutnya demikian, ada yang berjalan nanti dengan kepalanya, dan ada yang mukanya tidak memiliki daging, dan lain-lain sebagainya. Ada yang lidahnya menjulur, dan lain-lain sebagainya. Itu Dok dalilnya. Monggo, ada pertanyaan? Ustadzah, kalau Ya. orang bener nggak ya, orang yang suka adzan katanya yang lehernya jadi tinggi gitu, itu betul lah itu hadisnya? Ya, bukan maknanya bukan seperti angsa ya, bukan begitu maksudnya. Akan tetapi dia akan menjadi pemimpin. Itu kata kiasan, Dok. Oh. Dan nanti di hari kiamat lehernya akan panjang gitu. Maksudnya dia akan menjadi pemimpin. Oh, bukan panjang harfiah maksud kayak jerapah gitu ya? Iya, bukan. Jadi kalau mamanya seperti itu yang nggak mau orang, kan karena konotasinya yang kita pandang itu panjang yang nggak mau azan. Maksudnya jadi pemimpin untuk memanggil orang-orang. Karena waktu di dunia kan beliau itu masih tahu waktunya ibadah kepada Allah. Nah, insya Allah orang itu menjadi pemimpin. Oh, oke. Baik, paham. Ustazah, untuk yang ini kan tadi berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka, ada beberapa contohnya yang tadi disampaikan Ustazah. Itu apa ada di dalam penjelasan yang lain, misalnya kalau tadi yang meminta-minta itu tanpa daging di mukanya, terus kalau misalnya orang yang suka kemarin itu ada dibahas menggunjing, fitnah, kayak seperti itu, terus penampakannya bagaimana, kayak seperti itu. Apa itu ada di dalam penjelasan yang lain? Ya, ada di masing-masing keterangan itu ada.
Nanti insya Allah sambil jalan kita akan menemukan. Di antaranya salah satunya kan ini yang Ya. punya daging itu. Insya Allah. Ya. Ya, begitu dok, insya Allah. Baik, lanjut ya. Lanjut. 662, Mbak Uria, monggo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meminta-minta kepada orang lain untuk memperbanyak harta, maka sebenarnya yang ia minta itu adalah bara api. Oleh karenanya, silakan meminta sedikit atau banyak. Hadis riwayat Muslim. Jadi meminta-minta sebenarnya diminta bara api. Beban ya. Iya. Berarti sebetulnya di Islam ini setiap orang mesti berusaha itu. Jangan sampai meminta-minta. Karena meminta-minta ini kelak mengakibatkan ya seperti yang tadi di 661. Begitu Kak Ustazah. Ya, jadi Rasulullah SAW bersabda, Mayas alin nasa, barang siapa yang meminta kepada manusia, amwalahum, harta-hartanya mereka, takasuron untuk memperbanyak. Jadi dia itu memperbanyak hartanya bukan dari usaha, bukan dalam mencari rezeki, menjemput rezeki Allah, tapi dengan cara meminta. Nah, dari meminta itu dia dijadikan boleh jadi rumah, dijadikan boleh jadi kendaraan dan lain sebagainya. Hasil dari minta-minta dia kehidupannya. Pain nama yas'alu jamron, kata Rasulullah. Maka sesungguhnya yang dia minta tersebut nanti akan berubah menjadi bara api. Jadi yang dia makan, yang dia pakai, yang dia gunakan di hadapan Allah semuanya akan berubah menjadi bara api. Baik dia di dalam memintanya itu orang memberi sedikit ataupun banyak, tetap semuanya akan menjadi bara api. Seharusnya ini dipahami oleh para pengemis. Bagaimana Dokter Dia? Ustazah, mohon maaf ya. Ya. Ini saya teringat beasiswa Ustazah. Ya. Nah, itu beasiswa itu kan ada juga yang dikeluarkan oleh lembaga Basnas atau ambil zakat atau dan sebagainya itu ya. Kemudian yang saya ingin tanyakan itu dari sisi yang ingin mendapatkan beasiswa. Seolah-olah kan beasiswa itu seperti minta bantuan kan Ustazah, karena untuk sekolah dan sebagainya itu melampirkan surat tidak mampu atau intinya kan meminta Ustazah untuk kelanjutan menimba ilmu kan begitu. Itu bagaimana Ustazah kategorinya? Bukankah beasiswa itu merupakan program lembaga? Karena itu memang sudah diprogram dalam lembaga tersebut sehingga siapapun berhak untuk mengajukan, kan lain dengan meminta. Iya, jadi ada kasus ini Ustazah, ya namanya orang greedy, Jadi seorang tersebut dia mengajukan beasiswa ke lembaga A, lembaga B, ya itu akhirnya duitnya banyak. Banyak itu bisa ya banyak akhirnya bersisa banyak, misalkan dia bisa beli sepeda motor, beli cicil rumah gitu Ustazah. Apalagi beasiswa itu dari luar negeri Ustazah. Nah, ini apakah bisa dikategorikan seperti ini? Kalau lembaga yang mengadakan dan memang lembaga itu membuka kepada siapapun, berarti ada orang yang memang berhak untuk menerimanya. Sementara orang yang menerima tadi, beliau mengajukan dengan sebesar yang ditentukan oleh lembaga, ya insya Allah itu tidak jadi masalah. Akan tetapi kalau orang yang tadi mengajukan terus-menerus sampai dia itu dijadikan di dalam hatinya
untuk memperkaya diri, itu yang tidak boleh. Tadi kan namanya beasiswa itu fungsinya untuk apa? Berarti biasanya kan menunjang pendidikan rata-rata. Ya. Kalau ini terus si pemintanya itu salah guna gitu kan, dijadikan untuk bikin rumah, ya itu terlalu. Kembali kepada niat ya Ustazah, Iya, untuk mendapatkan beasiswa tersebut. betul. Ya istilahnya kalau di kode etik itu kan itu kok apa namanya double funding ya. Memang kalau di etikanya di beasiswa double funding itu ndak ada ini sih, ndak ada punishment, ndak ada hukumannya, tapi itu kalau secara akhlak agama sebenarnya ini sudah di Mengurangi hak orang lain yang sebetulnya apa ya, berhak mendapatkan beasiswa karena ya persyaratan ini akhirnya ya. Tapi ada kalanya yang mengajukan juga tidak semua mendapatkan. Seharusnya orang ini, si A ini betul-betul dia memerlukan, tapi nggak dapat. Ya ini. Nah, itu saya juga agak heran juga. Tapi di sisi lain, orang-orang yang dikatakan mampu, ada komplit gitu kan orang tuanya, dia mendapatkan. Malah yang umpamanya ini ada kekurangan di keluarganya itu, dia tidak mendapatkan. Tapi ya semuanya pun kan kembali kepada Allah ya. Jadi Allah lah yang di situ memberikan segalanya kepada manusia. Iya, maksud saya seperti itu apakah bisa dihubungkan dengan hadis seperti ini ya Ustazah? Ya, kalau dia ada niat kan innamal a'mal binniyat ya, kembali kepada niat lagi. Kalau dia memang dari lembaga itu sudah memang mempersiapkan untuk biaya, berarti insya Allah pas dia mengajukan sesuai dengan anggarannya, dengan kebutuhannya. Ya sudah, berhenti di situ. Tapi kalau umpamanya dia mencari dan mencari digunakan untuk selain kebutuhan keilmuan, ya boleh jadi mungkin jatuh juga ke sini. Ustazah, jadi para fakir dan para miskin itu sederhananya mending dia mati kelaparan daripada minta-minta ya. Tidak, sederhananya begitu ya. Tidak juga, nggak boleh seperti itu, nggak boleh, ada hadisnya. Bahkan orang yang seperti itu, bahkan dia harus minta. Harus minta malah orang yang seperti itu. Dan orang yang mampu jangan membiarkan orang dia kelaparan disebabkan oleh tidak memiliki sesuap nasi gitu. Nggak boleh itu. Yang melihat seperti itu, yang membiarkan dosa, kemudian si miskin tadi, kalau memang dia papak sekali, diizinkan untuk minta. Untuk cari solusi. Ya, nanti ke depan insya Allah ada di mana ya ini. Ustazah. Izin Ustazah. Kan ada yang tadi miskin itu bukan karena apa ya, dia mungkin benar-benar enggak punya, tetapi mereka tidak mau usaha. Dia membiarkan dirinya mungkin dalam kemiskinan daripada sebenarnya bekerja bisa, masih seperti kalau di awal tadi sampaikan bahwa masih ada cukup tenaga untuk bisa mencari pekerjaan dan lain sebagainya, asal berusaha sebenarnya bisa. Tapi kan ada yang sebagian mereka nggak mau, ya. Dia diem saja, menunggu diberi dan lain sebagainya, seperti itu. Ada yang seperti itu, Ustazah. Gimana, Ustazah? Orang tersebut berarti dia tidak bersyukur atas potensi yang diberikan oleh Allah. Dia orangnya mengikuti hawa nafsunya, artinya mengikuti malasnya. Nggak boleh. Itu haram bagi dia. Jatuhnya ke orang yang tadi tidak memiliki ini, tidak memiliki wajah. Dosa. Kalau tadi kan jangan membiarkan orang yang miskin. Tapi kalau misalnya kondisinya seperti itu, apa yang harus kami lakukan? Nggak usah dikasih. Menolak dengan halus, menyampaikan, silahkan menyampaikan bahwa kamu masih bisa berusaha, atau seperti apa? Ya, ditolak dengan halus dulu boleh. Nanti lama-lama kasar, kamu masih muda. Itu tegas loh itu. Nggak boleh
Udah, jangan usahakan kalau bisa jangan dikasih. Iya, iya. Supaya potensinya yang diberikan oleh Allah dia jalan gitu. Kalau umpamanya kita kasih berarti mendukung kemalasannya dia. Gak boleh dong. Iya, soalnya memang ada yang kasus gitu ya. Mereka masih mampu lah untuk sebenarnya bekerja, usianya masih cukup produktif. Ya. Ya, kalau dulu biasanya itu kan karena masih ada orang tuanya, karena orang tuanya itu nggak bekerja, ya sudah pensiun sudah saat ini sehingga orang tuanya sering dibantu gitu ya. Tapi ketika orang tuanya tidak ada, oh gantian dia yang kemudian meminta gitu, padahal dia masih cukup kuat ya untuk bisa berusaha begitu. Nah, Jadi kita harus menolak sebenarnya seperti itu ya. ya, di dalam hal itu maka ajaran Islam itu serta-merta harus dipahami oleh berbagai pihak. Maka ketika orang tersebut paham agama, insya Allah dia tidak akan melakukan itu. Bahkan dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mencari nafkah dan untuk berbuat baik dari nafkah yang dimilikinya itu. Insya Allah seperti itu. Boleh jadi orang itu kurang keilmuannya di dalam agama. Iya. Kasih Ustaz. Baik. Monggo, dokter dia gimana? Iya. 663 ya, Ustaz. Ya, 663 Mbak Urya, monggo. Dari Jubair bin Al-Afwan radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sungguh lebih baik apabila salah seorang di antara kalian mengambil tali, lalu datang dengan membawa seikat kayu bakar di punggungnya, kemudian dijualnya, dan dengan hasil itu dia menjaga kehormatannya, daripada dia meminta-minta kepada manusia yang terkadang mereka memberinya dan terkadang tidak. Nah, Dokter Tuti tadi ini jawabannya. Si orang itu harus paham hadis ini. Insya Allah kalau dia paham hadis ini, pasti potensi yang diberikan oleh Allah itu akan dia gunakan. Berarti kalau alasannya itu dia nggak dapat kerjaan, kadang-kadang bukan kadang-kadang, itu kan seringkali jadi alasan. Jadi Itu lebih baik alasan. dia jualan apa saja ya yang bisa dijual ya. Iya. Ya. Maka ketika kita menjemput rezeki dari Allah dengan lewat jualan itu, pasti Allah akan memberikan barokahnya dari itu. Jadi sama dengan lebih baik memberikan pancing daripada memberikan ikan. Iya. Iya. Ya tadi seperti orang tua ke anak memberikan modal, kalau toh memang orang tua belum mampu untuk memberikan modal, ya makan bersama, tapi tetap si anak itu dimotivasi untuk mencari kerja. Baik. Lanjut ya Ustaz ya. Lanjut. 664 Dr. Dian, monggo. Ya. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, meminta-minta adalah sebuah cakaran yang dengannya seseorang akan mencakar mukanya, kecuali apabila seseorang meminta kepada penguasa atau di dalam masalah yang tidak harus minta. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dia mensahihkannya. Jadi memang di Islam tuh meminta-minta itu diharamkan ya, kecuali meminta kayak solusi tentang masalah yang dihadapi gitu kan. Iya Dokter Dian. Sebagaimana tadi Bu Susi katakan, bagaimana kalau masalah beasiswa gitu kan? Nah ini diantaranya ini pun termasuk di sini. Ada unsur beasiswa di sini. Meminta kepada penguasa, dia mau melanjutkan pendidikan, akan tetapi tidak mampu, maka diajukan beasiswa. Insya Allah itu adalah halal. Selama yang diterimanya itu digunakan untuk menunjang keberlangsungan pendidikannya itu. Bagaimana, Bu
Susi, Dokter Dia bagaimana? Ya, dan yang kedua itu masalah yang tidak harus meminta ini yang tadi ya, daripada mati kelaparan itu enggak boleh ya. Nggak boleh. Pakai dalil ini juga, ini berarti bisa ya. Ya, Baik. Lanjut ya Ustaz ya. lanjut bab baru. Ya, bab baru. Tata cara pembagian zakat. Dokter Sinta bisa? Ya, bisa. Alhamdulillah. Ini aku suka banget pembahasan tentang zakat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal zakat bagi orang kaya kecuali 5 orang. Ambil zakat seseorang yang membeli zakat dengan hartanya, orang yang berhutang, orang yang berperang di jalan Allah, dan orang miskin yang diberi zakat. Kemudian dia memberikannya kepada orang kaya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, serta Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Hakim, namun dianggap cacat karena kemursalannya. Paham Dokter Sinta? Enggak paham. Nggak paham. Enggak. Rasulullah SAW bersabda, la tahillu sodakotu lighaniyin. Tidak halal sedekah atau sodako atau zakat bagi orang yang kaya. Jadi orang kaya itu tidak halal memakan harta zakat atau sodako. Kecuali 5 yang dihalalkan. Yang satu, li'amili alaiha, panitia zakatnya, pemungut zakatnya. Itu dia berhak ada pembagian dari harta zakatnya, boleh dia makan. Kemudian seorang laki-laki yang membeli atau seseorang yang membeli dengan hartanya terhadap zakat tersebut. Paham nggak ini kalimat ini? Enggak. Maksudnya gimana? Gimana kalau dia paham nggak ini kalimat ini? Udah paham. Jelaskan lagi. Ditanya. Dokter Dia, umpama saya ini menerima zakat. Berarti kan saya menerima dari masjid atau dari mana ya, pokoknya berbentuk beras ya. Ya. Dokter Dia membelinya dari saya zakat tersebut, berarti hasil daripada uang jenengan dibelikan ke saya, berarti si beras tadi dimakan oleh jenengan. Kan beras tadi beras zakat saya, tapi beli oleh jenengan. Oh. Baik. Paham ya sekarang? Paham. Itu mungkin dapat beras banyak begitu ya, banyak banget. Ya sudah tak belinya begitu ya. Oke, paham. Paham. Kemudian ghorimin atau orang yang berhutang, berhak dia menerima sodako atau zakat tersebut untuk membayar hutangnya. Jelas ya kalau itu ya. Ya. Au ghazin fisabilillah, atau dia lagi berjuang di jalan Allah. Kalau dulu ghazin ini berkaitannya dengan masalah perang fisik menghadapi orang-orang kafir. Kalau sekarang yang berjuang di jalan Allah itu orang yang menyebarkan agama di jalan Allah. Agama Allah disebarkan oleh orang itu sehingga orang tersebut terhalang, tidak bisa usaha untuk mencari nafkah, maka dia berhak menerima zakat. Atau orang yang miskin. Selanjutnya orang yang miskin, dia menerima sedekah. Maka si orang miskin yang menerima beras tadi ada niat untuk memberikan kepada orang kaya. Kan tadi oleh panitia zakat, si orang miskin itu sudah diberi beras umpamanya bentuknya. Nah, berarti sudah pindah ke pemilikan. Jadi yang diterima oleh si miskin itu pas cocok karena dia mustahiknya. Nah, adapun setelah diterima oleh si miskin tadi, si miskin ada niat untuk menghadiahkan kepada orang kaya. Nah, maka ketika dia memberikan kepada orang kaya, boleh orang kaya makan. Paham?
Berarti ini dalil yang juga bisa dipakai, misalnya saya ngasih dokter atau saya ngasih dokter Sinta apa kek gitu ya. Atau saya dikasih zakat ya. Ini zakat apa sedekah ini? Atau boleh sedekah? Apa termasuk sedekah? Sedekah amal zakat, sedekah apa namanya, zakat mal ataupun zakat biasa. Terpenekanannya memang ini di dalam masalah zakat fitrah ya, zakat fitrah ya yang mudah ya. Saya contohkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu udah pasti ya zakatnya itu. Nah, kalau dia ke dokter Sinta itu keliru, bukan seperti itu, Dok. Enggak, misalnya ngasih kayak kemarin Dok saya dikasih hadiah Al-Qur'an gitu. Itu kan hitungannya bukan zakat ya, hitungannya sedekah. Nah, kalau sedekah gini boleh enggak? Bukan seperti itu. Gini seperti si A ini miskin. Oke. Miskin, dia sudah menerima zakat fitrah dari masjid gitu kan. Tapi si miskin ini ada niat untuk menghadiahkan berasnya itu ke dokter dia atau ke dokter Sinta. Boleh enggak? Boleh. Kalau jenengan berkenan untuk menerima silahkan dan boleh jenengan makan. Jadi jenengan makan itu bukan hasil menerima langsung dari panitia, tapi jenengan itu menerima dari orang yang telah diberi zakat. Kan sudah pindah kepemilikan. Jadi harta yang dimiliki oleh si orang miskin tadi bukan lagi sebagai zakat. Kalau dikasih ke jenengan itu, oh ini zakat untuk jenengan, bukan gitu. Paham ya? Jadi si miskin tadi ada niat memberikan. Oke, karena tadi Ustazah. Oke, paham Ustazah, paham. Ambil zakat misalnya gini ya Ustazah, misalnya pembantu saya dapat zakat dari kampungnya, terus udah gitu zakatnya itu mau dia hadiahkan ke saya, dia bawa ke rumah, itu saya halal untuk memakannya ya, gitu ya. Betul gitu. Kira-kira gitu. Betul, Dokter Sinta begitu. Ya, bagus sekali. Nah, kalau orang yang berhutang itu gimana? Kalau orang berhutang mestinya orang kaya tapi berhutang. Ini kan di sini orang kaya tapi orang berhutang. Di sini tidak disebutkan masalah kaya dan miskin, yang penting posisinya dia berhutang. Jadi ketika orang kaya itu dia punya hutang, maka dia berhak menerima zakat. Karena ketika dia kredit hutang, dia tidak bisa zakat lagi gitu kan, karena punya utang. Boleh jadi seperti itu, Dokter Sinta. Wih, padahal pengusaha kaya raya itu kan iya, tidak halal zakat bagi orang kaya kecuali 5 orang. Orang yang berhutang. Lah itu yang kaya punya utang banyak di bank itu tetangga saya. Nah, sekarang mohon maaf ya. Ukuran pinjamnya dia harus diperhatikan yang sekunder dan primernya itu gitu. Jadi kalau umpamanya dia berhutang, memang yang dihutanginya itu waktu itu untuk kebutuhan makan gitu kan, terutama itu. Atau mungkin sandang juga hanya pas-pasan. Tapi kalau umpamanya orang kaya yang punya usaha ini dan itu dia berhutang, ya insya Allah mungkin dia tanggung jawab dari usahanya itu. Gitu. Ini yang dimaksud di sini penekanannya ke orang yang kelilit hutang yang dia itu tidak bisa bayar di dalam hutangnya. Kalau toh orang yang kaya, kalau dia berhutang boleh jadi masih memiliki gedung atau masih memiliki kendaraan, seandainya dijual bisa memenuhi pembayaran untuk hutangnya. Tapi kalau orang yang miskin dia berhutang, bingung dia gitu apa yang harus dijual. Itu barangkali seperti itu pemahaman di sini. Karena kategorinya miskin, berhutang, itu betul-betul tidak punya barang untuk dijadikan penutup bagi hutang. Itu Dok. Gimana Dok? Di sini kan disebutkan orang kaya, Wak Ustazah. Tidak halal zakat bagi orang kaya. Kecuali 5 orang. Ya, orang si tadi
kelilit utang gitu, yang kaya. Makanya saya tadi dijelaskan apakah di sini orangnya orang yang mana yang kelilit utangnya, yang kaya atau yang miskin, tetap di sini kalimatnya yang berutang gitu. Monggo, gimana? Iya. Orang kaya kok berhutang. Aslinya kalau di Islam itu sebetulnya kan misalnya berusaha, mau buka usaha dengan uang utangan, itu kan nggak boleh juga ya, kecuali kalau nggak ada bunganya ya. Ya. Kalau sudah berbicara bunga, iya Dok, betul. Ya, jadi memulai kalau sudah ngerti agama, memulainya meskipun itu berusaha itu tidak boleh dengan uang hutang ya, uang hutang yang ada bunganya ya. Kalau lebih baik dia kerja dulu, dari kerja itu kalau dia ada niat buka usaha, saya kerja dulu untuk mencari modal. Jadi dia mohon maaf tiap minggu atau bulanannya dia mendapatkan hasil, maka ditabung. Begitu sudah memadai untuk dijadikan buka usaha, maka dia memundurkan diri dari kerjanya, maka uang yang ditabung itu dijadikan untuk buka usaha. Insya Allah, Allah Maha tahu kok niat hambanya itu. Dan keikhlasannya, kemudian caranya, semuanya insya Allah akan barokah lah. Ya. Ustadzah, barangkali mungkin yang dimaksud di dalam ayat 665 itu orang yang berhutang, kan di titelnya adalah tidak halal zakat bagi orang kaya kecuali 5 orang. Salah satunya adalah orang yang berhutang, orang kaya yang berhutang. Tapi mungkin pada posisi yang sudah sudah nggak bisa lagi, sudah bangkrut, semua harta kekayaan yang tadi mungkin semula dia statusnya adalah orang kaya, tapi dia udah pailit, sudah ini harta yang ada sudah buat membayar dan lain sebagainya, sehingga dia benar-benar memang sudah tidak mampu lagi untuk ibaratnya untuk makan aja dia sudah susah. Itu mungkin pada kondisi yang seperti itu gitu ya, karena kalau lihat di realita itu juga banyak ya, mungkin benar-benar sudah beberapa dulu pernah ada kasus yang seperti itu, orang kaya yang berusaha tiba-tiba bangkrut yang kemudian hutangnya menjadi banyak. Ya, jadi mau hidup aja dia sudah susah, itu banyak seperti itu. Atau mungkin kalau di dalam kasus pajak gitu, Ustadzah. Jadi banyak sebenarnya orang-orang yang di Surabaya itu ketika saat ini kondisinya dia punya rumah yang bagus di daerah yang nilai NJOP-nya tinggi gitu ya. Kayak di tengah kota Surabaya kan NJOP-nya tinggi. Tetapi dia tidak berpenghasilan lagi karena mungkin sudah pensiun, tidak bekerja. Nah, kayak seperti itu kalau di dalam undang-undang itu dia boleh meminta untuk pembebasan pajak atau keringanan untuk membayar pajak. Itu dalam kondisi yang memang betul-betul harus dilihat gitu, apakah ketika dia terlilit hutang itu sudah tidak ada lagi yang tersisa dari harta benda yang dimiliki. Ya. Beberapa kali ada testimoni dari entrepreneur yang pernah seperti itu, sehingga dia banyak utang dan lain sebagainya, memang perlu dibantu. Terus kalau yang tadi terkait dengan yang nggak punya uang, kalau mau usaha cari uang dulu dan lain sebagainya, ya tadi mungkin menjadi salah satu persoalan juga ya Ustadzah, kalau dia nggak punya uang dan lain sebagainya. Kalau pinjam di bank itu kan menjadi riba. Tapi yang mungkin bisa dilakukan untuk yang orang yang nanti kalau ketemu orang yang seperti itu, barangkali kita bisa menawarkan dalam bentuk kerjasama. Jadi tidak harus utang. Kalau di dalam perbankan syariah yang ada, meskipun mungkin belum syariah murni ya, atau setengah syariah atau titelnya saja, itu ada model yang
biasa dilakukan di dalam masyarakat sebenarnya adalah dengan menggunakan perjanjian kerjasama atau bagi hasil. Jadi yang tidak punya uang tadi bisa sebagai pelaku yang mengerjakan, yang lain bisa sebagai orang yang memiliki modal sehingga dia tidak harus punya uang dulu untuk bisa menjalankan pekerjaan, untuk bisa mendapatkan hasil, ya. Tidak harus ngutang, tidak harus riba, tapi bisa dengan bagi hasil. Ini barangkali bisa yang disarankan. Yang seperti itu dan siap untuk buka usaha dan memutarkan uang dari kerjasama itu, ya insya Allah mudah-mudahan. Tapi yang enak itu ya, yang nyaman ketika kita punya uang, kemudian ada orang yang memerlukan untuk buka usaha, tapi tetap kembalinya ke masalah jujur dua belah pihak. Harus jujur betul-betul memegang agama. Yang satu ingin menolong kepada orang yang memerlukan. Itu ibadahnya itu tinggi. Di dalam hadis dikatakan seperti ini. Ketika kita meminjamkan kepada orang yang membutuhkan tadi, dengan tempo insya Allah nanti kan sebulan atau 2 bulan saya kembalikan. Selama kita menunggu sebulan 2 bulan tersebut, orang itu pinjam kepada kita umpamanya 100.000. Maka Allah akan memberikan pahala atas kesabaran kita menunggu sebulan 2 bulan itu 2 kali lipat dari yang dipinjamkan tiap hari. Jadi setiap hari kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah 2 kali lipat dari uang yang kita pinjamkan itu. Itu satu, jaminan bagi orang yang meminjamkan yang paham agama. Yang kedua, si orang yang meminjam tadi harus betul-betul dia jujur. Jangan sampai begitu dia punya rezeki yang dipinjamin oleh saya, dia kaya, ya udah kapan-kapan lagi. Jadi dia tidak memegang janjinya, itu pun termasuk zolim, nggak boleh seperti itu. Jadi betul-betul dua belah pihak harus menjalankan agama dan dua belah pihak harus yakin bahwa dia itu dipantau oleh Allah dan apa yang diucapkan, yang dikerjakannya itu akan diminta pertanggungjawaban. Kalau orang sudah istiqomah dalam hal itu, insya Allah mungkin dunia aman gitu. Dok, bagaimana Dokter Tuti? Ya, Ustazah. Jadi ya, jadi kalau memang kita bisa membantu dengan memberikan modal untuk mereka, ya, tanpa kemudian harus bagi hasil, tapi mereka nanti mengembalikan uangnya ketika dia sudah berhasil atau ketika dia sudah bisa mandiri, itu akan menjadi lebih baik. Dan kita pun kan ya, seumpamanya kita yang meminjamkan, kemudian dia betul-betul jujur mengembalikan kepada kita, dengan dia berkembang dari hasil pinjaman kita, ada kebanggaan tersendiri. Dalam itu kita ini banget gitu. Seperti apa bahagianya tidak bisa dibayangkan gitu. Karena itu merupakan satu, ada rahmat dari Allah, dan kedua, berkah dari Allah. Insya Allah seperti itu, Dok. Iya, terima kasih Ustaz. Ustazah, mohon maaf, saya mau nanya ini yang tadi itu. Apa itu hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, serta Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Hakim, namun dianggap cacat karena kemursalannya. Artinya apa ini? Kalimat kemursalan itu ada salah seorang di antara rawi itu yang oleh sebagian itu dianggapnya dia tidak jujur, tapi kata sebagian lagi ya dia jujur katanya gitu. Jadi ini perselisihan penilaiannya di antara mereka. Nah, walaupun itu ada cacat, maksudnya di sini biasanya seorang perawi itu dia pernah dusta sekali gitu. Kalimatnya seperti itu, padahal dustanya cuma sekali gitu. Itu di dalam masalah silsilah hadis itu dihitungkan sekali, diperhatikan sekali. Orang yang dusta sekali itu tidak boleh dia menjadi perawi. Jadi artinya di dalam istilah mustalah hadis itu orangnya tidak sikoh, tidak jujur. Maka ketika dia ada dusta aja sekali, sudah tidak dipercaya apa yang dia sampaikan. Akan tetapi ketika kita melihat dari segi matan atau dari sabdanya Rasulullah, ini didukung oleh hadis-hadis yang lain. Seperti itu, Dok. Ya, terima kasih. Monggo Dokter. Iya. Nah, satu lagi Dokter Sinta 666. Ya.
666 ya. Dari Ubaidillah bin Adi bin Al-Khiyar radhiyallahu an bahwasanya ada dua orang yang bercerita kepadanya bahwa mereka berdua telah menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta bagian zakat kepada beliau. Beliau pun memperhatikan keadaan mereka berdua. Ternyata keduanya orang yang kuat. Maka beliau bersabda, jika kamu berdua mau, aku akan memberi kalian zakat. Namun tidak ada bagian zakat bagi orang kaya dan kuat bekerja. Hadis riwayat Ahmad dan dianggap kuat oleh Abu Daud serta An-Nasa. Ini tadi yang dikemukakan oleh Dr. Tuti siapa ya? Jadi kita memberi kepada orang yang minta-minta itu, yaitu dilihat kalau dia masih memang untuk mampu, ya nggak usah didukung untuk diberi, biarkan aja. Ini Rasulullah yang memberikan keterangan seperti ini. Ini pembelajaran kita melihat apakah dia itu minta-minta kok kuat seperti itu, nggak boleh kita memberikannya sebaiknya. Karena kalau memberi seolah-olah mendukung atas kemalasannya dia untuk mencari nafkah. Iya. Iya, pertanyaan Mbak Cik tadi ya. Baik, sudah. 66. Lanjut, ini panjang. 667 Dr. Dian. Kan dari Qobisah bin Muharik al-Bilali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya meminta-minta itu tidak dihalalkan kecuali bagi salah seorang di antara tiga golongan ini. Seorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia bisa melunasinya. Kemudian ia berhenti. Orang yang tertimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan penopang hidupnya. Dan orang yang tertimpa kemiskinan, sehingga tiga orang yang berakal dari kaumnya menyatakan si fulan telah tertimpa kemiskinan, maka ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan penopang hidupnya. Wahai Qobisah, meminta-minta selain tiga hal itu hukumnya haram, dan orang yang memakannya adalah memakan barang haram. Jadi itu orang yang terpaksa karena sudah tidak mampu lagi begitu ya, saya. Iya, Dokter Dian tadi kan orang yang kaya jatuh miskin itu. Nah, dia berhak, dia minta-minta. Memang sebelumnya dikatakan dia itu sebagai pengusaha besar, tapi ternyata kok jatuh miskin seperti ini. Nah, ini termasuk kategori yang tiga ini. Boleh. Tapi kalau umpamanya dia sudah mencukupi untuk buka usaha lagi dari hasil minta-minta itu, maksudnya punya modal. Yang modalnya ya nggak usaha besar, yang penting ya kecil-kecilan gitu, supaya tidak banyak memberatkan kepada orang yang dimintanya itu. Maka ketika dia niatnya karena Allah menjalankan, insya Allah dia dihalalkan. Tapi kalau umpamanya dia keenakan, loh ternyata ya minta-minta sehari ini dapat umpamanya sehari saya dapat 500.000 hasil minta-minta. Sedangkan kalau umpamanya kerja belum tentu sehari dapat 500.000 gitu, atau saya jualan belum tentu dapat 500.000. Kalau berpikirnya seperti itu, yaitu apa yang dia minta itu, yang dia makan itu api neraka. Kembali lagi ke situ. Begitu, Dok. Bagaimana Dokter Dia? Lanjut ya saja 668 ya. Ya, lanjut. Mbak Tuti monggo 668. Dari Abdul Muthalib bin Robiah Al-Harits radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya zakat itu tidak pantas diberikan
diwajibkan untuk keluarga Muhammad karena zakat itu sebenarnya adalah kotoran manusia. Dan menurut suatu riwayat, sesungguhnya ia tidak halal bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Paham, Dok? Mungkin keluarga Muhammad ini keluarga yang mampu sehingga dia tidak berhak untuk mendapatkan apa seperti itu ya Ustazah ya. Kan. Mau mampu ataupun tidak mampu, tetap itu zakat atau sedekah tidak halal bagi Nabi Muhammad dan keluarganya. Diharamkan oleh Allah. Nah, di sini kan pelajaran bagi orang-orang yang menggunakan akalnya, itu kan Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Kemudian kalau harta zakat semuanya itu kan ditampung dan yang mengurus adalah Rasulullah pada waktu itu. Nah, orang-orang yang kafir itu supaya tidak curiga bahwa lo itu Muhammad menerima apa? Zakat, menerima kambing, menerima semuanya itu banyak umpamanya. Itu untuk memperkaya diri. Jadi dia itu senangnya minta-minta supaya tidak ada tuduhan-tuduhan seperti itu juga dari orang-orang kafir. Maka Allah membersihkan tuduhan itu, kecurigaan orang-orang kafir kepada Rasulullah SAW. Akhirnya oleh Allah tidak halalkan masalah zakat dan sedekah kepada Rasulullah. Oh, Paham ya? iya Ustaz. Gimana Dokter Dia? Siap. 69 berikutnya Mbak Indri baik. Beri aja deh 669. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, dia berkata, aku dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah menghadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, engkau telah memberikan 1/5 dari hasil perang Khaybar kepada Bani Al-Muttalib, dan engkau meninggalkan kami. Padahal kami dan mereka adalah sederajat. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Bani Al-Muttalib dan Bani Hashim adalah satu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Gimana? Kurang jelas sih. Dokter yang prot ini ada yang kenapa kok dia nggak dapat sedangkan ini dapat mendapat dari hasil, apakah seperti itu? Mohon maaf, Dokter Dia ada mushafnya, Bulughul Maram. Dokter Wiwin ada mushafnya juga kan? Iya. Mohon Dokter Wiwin diambil mushaf dengan yang baca, ada keterangan di sini. Nah, itu yang mudah. Oh. Halaman 285, Dok. 285. Iya, 285. Itu nomor hadisnya itu 666. Oh ya, oke. Ya, monggo Dokter Ria, siapa yang ketemu duluan? Monggo. Satu, sabda Nabi SAW itu maksudnya bahwa Thalib dan anak cucu Hasim itu satu keluarga. Jadi mereka itu tidak boleh terima zakat, tapi mereka ada hak di dalam 1/5 dari rampasan perang Al-Anfal 41. Yaitu mereka termasuk di dalam perkataan Zawil Qurba, keluarga Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam yang beragama Islam. Oh, Ya, oh, ya, 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 ya. kalau Oh, hasil jadi, perang mendapatkan 1/5 itu boleh mendapatkan dari situ. Tapi zakatnya enggak. zakatnya enggak. Ya, Bukan boleh zakat dari namanya. Terus keterangan yang kedua, Nah, adapun Mut'im dan Utsman yang tersebut itu bukan dari Bani Hasim dan bukan dari Bani Muthalib. Jadi mereka boleh terima zakat, tetapi tidak boleh terima dari 1/5 itu. ya. Bisa bedakan nggak 1/5? Oh, Jelas nggak bisa ya. Pak? Nah, Jadi kalau keluarganya Rasulullah itu tidak boleh terima zakat, tetapi boleh terima dari harta rampasan perang. 5, iya betul. Ya, tapi kalau yang bukan keluarga Rasulullah itu mereka boleh terima zakat, tapi tidak boleh terima dari 1/5 itu. Iya. Oh, Oke. Lanjut. jadi yang keterangan ketiga, Bani Muthalib dan Bani Hasim adalah anak cucu Abdul Manaf, sedangkan Zubair adalah dari cucu Naufal bin Abdul Manaf. Utsman bin Affan adalah anak dari anak cucu Abdusam bin Abdul Manaf. Mereka berdua betul sederajat dengan Bani Hasim dan Bani Muthalib, lantaran bentuk mereka adalah di mana. Oke. Hasil penelitian dari Subulus Salam gitu. Iya, iya, iya. Paham. Lanjut lagi. Nah, berikutnya 6 juta. Monggo siapa dong? Dokter Wiwin. Monggo Dokter Wiwin. Pak, jelas. Baik. Dari Abu Rafi radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus seseorang dari Bani Makhzum untuk memungut zakat. Orang itu berkata kepada Oh, hilang suaranya, Dok. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakannya. Maka mereka berdua menghadap Nabi dan bertanya, sudah Ya. Hilang. Iya, hilang, Dok. Oh, ada ini. iya tadi terlempar. Inilah aku, kamu akan mendapatkan bagian darinya. Ia menjawab, tidak, sebelum aku menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakannya. Maka mereka menghadap Nabi dan bertanya. Lalu beliau menjawab, lah budak yang memerdekakan suatu kaum itu adalah termasuk sebutan dan sesungguhnya tidak halal zakat bagi kita. Riwayat Ahmad dan 3 orang imam juga Ibnu Huzaim dan Ibnu Hibban. Maksudnya yang bertugas untuk memukul zakat itu tidak berhak atas zakat. Ya, Ustaz. Keterangannya, Dok, di mushafnya itu. Iya. Saya bacakan keterangannya. Keterangan yang pertama, maula bagi suatu kaum itu artinya orang yang dimerdekakan oleh seseorang dari kaum itu. Abu Rafi itu adalah orang yang dimerdekakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apabila zakat itu tidak halal bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagi keluarganya, maka tidak juga halal bagi maula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan maula kaumnya. Oh, 2. Orang yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemungut zakat itu namanya Arqam dan Abu Rafi itu namanya Ibrahim atau Hurmus. Oh, Si anak itu hamba sahaya, maka dia dimerdekakan oleh Rasulullah.
Jadi berarti tuannya kan Rasulullah. Maka udah termasuk keluarga Rasulullah, maka haram juga bagi maula tadi. Dan maula itu kaumnya adalah dari kaum Anu. Nah, kaum Anu itu juga tidak boleh menerima. Yang penting silsilah dari si hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Rasulullah, berarti dia pun termasuk keluarganya Rasulullah juga. Jadi tidak berhak menerima zakat. Itu mananya. Tapi kalau nama ada, boleh. Beliau itu menerima. Ya, sampai sejelas Iya, ini. anu ya, apa namanya, hati-hati sekali ya. Islam itu detail ya. Budak, sampai budaknya aja juga tidak boleh ya. Jangan-jangan nanti menghindari itu Iya. ya. Jadi tidak main-main. Betul, diperhatikan. Satu lagi dok ya. Iya. 671. Mbak Susi monggo. Dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan sesuatu kepada Umar bin Khattab. Lalu dia berkata, berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkan daripada saya. Beliau pun bersabda, ambillah, simpan atau sedekahkanlah harta yang diberikan kepadamu dari harta semacam ini, sedangkan engkau tidak mengharapkannya serta tidak memintanya, maka ambillah. Jika tidak, maka jangan turuti hawa nafsumu. Paham. Oh, ini kalau ada pemberian dari seseorang, itu diminta untuk mengambilnya, lalu disimpan, kemudian kalau tidak menginginkannya, maka diberikan atau disedekahkan pada orang yang membutuhkan. Begitu, Ustazah? Ya. Jadi ketika kita diberi oleh siapapun, ya insya Allah sebaiknya diambil. Kalau kita membutuhkan, kita gunakan. Kalau umpamanya kita tidak membutuhkan, berarti kita bisa bersedekah lagi, punya pahala. Hasil diterima. Jangan langsung menolak, saya nggak mau, masa gitu-gitu, dan lain-lain sebagainya lah. Untuk menyakiti orang yang memberi, atau lain-lain sebagainya niatnya, gitu. Karena kita punya banyak seperti itu. Gitu. Ya, ya. Ya, Ustazah, ini jadi saya teringat. Ini memang ada kejadian benar pada famili saya ya, karena pulang haji itu kebiasaan membawa sesuatu ya, dari kebiasaan mereka itu membawa ya semacam pokoknya bingkisan lah. Lah itu ditolak mentah-mentah dengan alasan nanti saya kesulitan untuk mengembalikan, karena adatnya mereka kalau diberi itu dicatat, kemudian nanti suatu saat iya, pembalasnya begitu. Nah, itu menurut saya memang juga tidak sopan ya, kalau misalkan aku enggak mau terima ini kan. Ternyata ada hadisnya seperti ini, pemberian orang itu harus diterima dengan ini ya, untuk menyenangkan yang memberi gitu ya maksudnya ya. Tapi Bu Susi, secara pribadi saya pun kalau memang backgroundnya seperti itu, ada unsur kembalikan, saya pun akan tolak mentah. Ya, jadi kan seperti gini, mohon maaf, saya ini diundang suatu pernikahan di suatu tempat. Nah, ketika diundang, ya amplop itu harus dibuka. Kenapa? Nanti yang punya hajat itu, kalau saya menikahkan, jadi dia mengembalikannya sesuai dengan yang saya berikan itu. Iya, ada adat seperti itu, iya. Di situ, enggak, kata saya teh, saya enggak perlu dikembalikan ini uang, kata saya teh, amplop saya enggak usah ditulis, ambil aja sedekah saya kepada Anda. Nanti kalau umpamanya saya ada hajat untuk mengundang itu, saya tidak akan mengundang Anda. Oh. Ya, kenapa enggak? Nah, itu bukan ajaran Islam. Gitu. Itu saya itu pernah terjadi langsung masalah waktu saya melahirkan. Orang itu bawa ini ABCD. Saya dibisikin, Mbak katanya, gini, nanti kalau umpamanya dia ada keluarga hajat, jenengan harus kembalikan ini.
Ngapain kata saya teh, saya nggak minta ini. Kalau bisa ya bawa lagi aja lah daripada apa jadi duri bagi saya. Sistem di saya itu tidak ada seperti itu kata saya itu. Dan saya habis melahirkan ini saya tidak mengharapkan dia datang untuk menengok saya membawa itu kalau itu apa ujungnya seperti itu. Tegas saja Bu Susi, betul itu malah yang dilakukan oleh tolak-tolak mentah itu tadi betul itu. Saya Tapi setuju. kan, iya, kalau saya sih karena tidak mengalami adat kebiasaan seperti ini, bagi saya melihat seperti itu, aduh, kok menyakitkan ya kalau ditolak mentah-mentah itu, Ustazah. Ya salahnya kenapa ada sistemnya seperti itu. Coba kalau sistemnya secara Islam itu besar itu kalau menolaknya seperti itu. Ya gitulah, backgroundnya tergantung gitu. Gimana dokter Dia, monggo. Oh, Iya, ini di sini semua begitu, Ustazah, di desa-desa di Ponorogo itu saya kalau diceritakan semua begitu, undangan manten dicatat di ini begitu. Kalau di kota mungkin enggak, tapi di desa-desa di Ponorogo itu menurut orang-orang itu semua seperti itu. Salah sekali itu emang. Nah, Dokter Sinta, mudah-mudahan jenengan itu bisa dakwah menyampaikan, ajak mereka ngaji, pandu oleh jenengan bahwa itu adalah ajaran di luar Islam. Islam itu mengajarkannya ya sebagaimana yang kita pahami. Ya, jadi ada tukang catatnya itu di depan itu bawa beras berapa kilo. Ya, Astagfirullah. Nah, Ustazah, saya ada lagi nanya terkait pemberian ini. Misalnya ada yang memberi, misalnya pasien saya memberikan saya ya begitu banyak apa ya. Nah, itu ada yang bilang itu nggak boleh katanya gitu karena Anda sudah dibayar sebagai dokter di rumah sakit itu loh. Kok diberikan nama pasien itu nggak boleh diterima lah. Saya takut banget itu menolak dan ini. Mereka itu orang desa datang dengan membawa naik motor sekian banyak. Saya tuh mau nolak ya sedih saya kalau suruh nolak. Tapi menurut yang saya dikirimin ininya ayatnya bahwa nggak boleh gitu loh menerima itu dari pasien nggak boleh. Kalau jenengan bekerja di suatu rumah sakit dan rumah sakit memang mengeluarkan peraturan seperti itu, apabila pasien memberikan ABCD itu wajib ditolak. Berarti jenengan samina wa atonya terhadap peraturan rumah sakit memang begitu. Tapi ketika jenengan buka klinik sendiri dalam hal itu, nah ketika si pasien itu saking senangnya gitu mengucapkan terima kasih karena diagnosa jenengan mungkin kepada pasien tersebut cocok gitu, sehingga rasa terima kasih dari pasien itu timbul gitu atas izin Allah, jenengan menerimanya, nggak masalah kalau seperti itu. Iya, jadi tidak ada memang aturan di rumah sakit yang melarang pemberian dari pasien. Tapi saya tuh dikirimin oleh seseorang yang ya hitunglah dia mempunyai ilmu agama yang cukup bagus, cukup tinggi, yang jauh lah daripada saya. Nah, pasien itu sebenarnya dulu pernah berobat di klinik saya dan saya itu hampir seperti apa ya, kalau hampir semua pasien itu mesti saya tanya punya BPJS atau enggak. Kalau punya sebaiknya dimanfaatkan di rumah sakit. Kalau mau ketemu saya hari ini sampai hari ini. Selalu saya beritahu begitu hampir semua pasien. Nah, pasien itu sekarang kan berobat rutin di rumah sakit dan hampir sudah enggak pernah lagi ke klinik saya dan uang pemberian itu ya diberikan karena bertemu saya di rumah sakit. Ya itu bukan dalam arti pembayaran ke jenengan, akan tetapi itu saking senangnya karena berbuat baik juga ke pasien-pasien tersebut dengan memberikan penjelasan tentang masalah BPJS, diarahkan jenengan. Kemudian kalau mau ketemu saya, jenengan membuka waktu, membuka apa saja keramahan jenengan kepada mereka. Ya otomatis insya Allah itu merupakan panggilan hati yang digerakkan oleh Allah untuk kebaikan jenengan. Kenapa nggak diterima? Bismillah aja. Kita tidak meminta hal seperti itu. Bahkan kadang-kadang kan kita tidak mengatakan apa memberatkan apa bagaimana, kan tidak, jangan memberatkan, jangan ini insya Allah. Ya, itu dari Allah saya kira.
Insya Allah ya Ustazah ya. Ya. Terus ayatnya yang mau jenengan sampaikan, saya tolong sampaikan ayat yang mana yang hal seperti itu harus ditolak. Nanti saya akan baca dan akan Iya, saya iya Ustazah, nanti saya kirimin. Ada kok, insya Allah mudah-mudahan belum saya hapus ya. ya, mungkin di Japri hal itu, nggak apa-apa. Ya. Sudah belum selesai, kok belum selesai. Sekalian, maka jangan turuti nafsumu itu maksudnya gimana? Jangan turutin nafsu itu, jangan menunggu-nunggu apa minta diberi oleh orang. Gusti. Ini juga Ya, ngarep.com. ngarep. Ya, jangan. Gimana, dokter? Ya itu terkait dengan di Sinta bilang, saya juga pernah mengalami ini dan pernah menanyakan. Jadi itu katanya tergantung juga dari niat. Jadi itu terakhir itu yang penting di bawah. Kita akhirnya ngarep-ngarep gitu. Oh, kalau dia datang nanti dia bawain kita sesuatu. Nah, itu yang tidak boleh dan juga tidak boleh menyebabkan pemberian dia itu menyebabkan kita jadi pilih kasih. Misalnya dia jadi didulukan kalau datang dia. Nah, itu yang katanya tidak boleh. Tapi kalau itu memang dari rasa terima kasih, kemudian rasa cinta kasihnya pada kita, dan kita juga tidak sama sekali tidak mengharapkan, katanya tidak apa-apa. Jadi saya rasa kembali ke niat kita masing-masing ya di dalam kita ya Ustaz. Iya, iya betul. Karena yang menggerakkan hati kan Allah. Yakinkan aja, apapun yang kita kan kembalikan banyak dalil yang sudah sampai ke kita. Apabila kita berbuat baik, pasti Allah akan membalas di dunia dan akhirat. Itu barangkali itu merupakan amalan yang diterima oleh Allah. Dan ketika Allah membalas, digerakkan orang tersebut. Insya Allah seperti itu, dok. Jelas ya? Insya Allah. Jelas. Baik. Sampai ya, dokter Dia. Ya, terima kasih banyak, Ustazah. Pas habis ininya, babnya juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kaji dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang membawa manfaat bagi kita dunia dan akhirat kita, dan kita mohon kepada Allah untuk ditetapkan pahalanya dan semoga kita menjadi husnul khotimah. Ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah.